Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, juga kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya kita boleh ada bersama-sama berkumpul kembali untuk ibadah raya minggu pagi ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Untuk itu kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak diagungkan pada pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kita menyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita makin berdiri jemaat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan bersama kembali. Kita mau angkat pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu puji-Mu, ku mau Kami menyembah-Mu, Tuhan pagi hari ini. ku Kami mau menyembah-Mu selalu lebih lagi, Tuhan. sembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak Kau yang menerima puji sembah kami Tuhan pada pagi hari ini. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sambut Tuhan pada pagi hari ini. Katakan coba tuh. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi. Yang siap sama-sama kita katakan amin, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak diagungkan, amin. Sambil bertepuk tangan kita nyatakan pujian langit terbuka.
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Bersembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, Yesus Kristus Sang Penebusku. Yang percaya Ku katakan. puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Oh haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, Kita percaya Dia datang ke dunia, Dia lahir untuk menebus setiap saudara dan saya. Amin. amin. Kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Kami bertepuk tangan Bapak Ibu. Kami menyanyikan lagu dalam hati kita. Kita percaya Dia datang Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang lebih lagi ke hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dialah Tuhan yang besar, Dialah Alfa dan Omega, Dialah awal dan yang akhir. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji namamu. Bersyukurlah, sebab Ia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Bersyukurlah, sebab Ia baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkuasa
puja, Engkau yang layak kami banggakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Hari Minggu ini kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah, untuk memuji Engkau. Kami telah memuji, telah bersorak-sorai, menaikkan pujian, yang semuanya akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sekarang kami akan duduk diam ya Tuhan, untuk mengambil bagian yang terpenting, yaitu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Biarlah semua firman-Mu yang ditaburkan akan menjadi rema di masing-masing hati kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Berikan hikmat, urapan yang baru pada hamba-Mu. Agar hamba ya Tuhan, dengan kata-kata yang sederhana dapat menyampaikan, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh semua yang mendengarkan. Firman-Mu ya dan amin. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang berbicara, Engkau yang menguasai tempat ini. Roh Kudus, Kau jaga GBI Glow Cibubur ini ya Bapa. Ketika firman-Mu dibentangkan, semua roh-roh dan kuasa gelap, hamba percaya Kau telah singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Salam, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Bulan Desember ini bulan yang penuh dengan ujian ya. Ya, pada liburan ya kan, pada siap-siap untuk ancang-ancang mau kemana-mana ya. Tapi luar biasa kita di sini sebagai umat yang percaya tetap di hari Minggu selalu memuji Tuhan dan beribadah dan berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita langsung. Tema yang saya ambil hari ini adalah pengorbanan dan pelayanan. Pengorbanan dan pelayanan ini kita ambil dari Matius 20 ayat 28. Mari kita sama-sama baca Matius 20 ayat 28, 3, 2, 1. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi yang percaya sama-sama katakan amin. Di sini dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia tahu akan mati di kayu salib, tapi dia tetap datang. Untuk apa? Untuk menebus kita yang kita jatuh dalam dosa. Saya ulang lagi, sama seperti Anak Manusia datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu bersyukurnya kita sebagai umat yang dipilih Tuhan, sebagai umat Kristen yang dikenal bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh sayang sama kita. Dan dia datang untuk memerdekakan kita, untuk menjemput kita, agar untuk apa? Mengembalikan kemuliaannya yang hilang. Dia mau merendahkan diri. Nah di sini melayani yang berarti apa sih? Membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kegiatan melayani ini biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap seseorang yang kehadirannya dianggap penting dan bernilai. Pertanyaannya, apakah Yesus bernilai bagi kita? Bernilai kan? Amin. Sangat bernilai. Dan dia menyiapkan segalanya. Dia mencoba untuk menjadi role model bagaimana menyembah Bapa yang benar. Dia datang, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Desember ini kita tahunya bahwa ini ada bulan merayakan Natal.
Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menghayati arti kedatangannya atau cuma euforia toh? Apakah kita kita merayakan ini hanya sebagai suatu rutinitas Desember? Padahal seharusnya dengan tahu dia datang, bahwa benar-benar kita mengerti arti kedatangannya, maka kita harus mengikuti apa yang dikehendakinya, yaitu melayani. Nah, melayani ini apa aja sih yang harus kita punya dalam melayani? Nomor 1 yaitu rendah hati. Rendah hati dalam pelayanan itu harus. Tuhan pun mau merendahkan dirinya. Kita sebagai umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, ketika kita telah dipilih oleh Tuhan, Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Ada amin? Nah, ketika kita sudah dipilih, kita harus punya apa? Kerendahan hati. Bukan berarti ketika sudah dipilih kita menjadi sombong, menjadi ya saya nih yang hebat. Padahal seharusnya kita semakin rendah hati. Dengan rendah hati, mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengerti dan akan melihat Yesus. Hanya Yesus yang di depan kita. Bukan lagi kitanya, tapi Yesusnya. Karena apa? Dia datang untuk melayani. Demikian pun kita dipilih untuk melayani. Kedua yaitu kesetiaan. Kita harus setia. Tuhan itu setia. Yang selalu setia menunggu kita. Yang selalu setia memberikan yang terbaik buat kita. Demikian pun kita, ketika kita dipilih, jadilah setia. Kesetiaan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti betapa berharganya sesuatu yang kita lihat, yaitu sesuatu yang kita punya. Yaitu apa nih? Kita punya Yesus. Dengan kita punya Yesus yang setia, kita pun akan menjadi lebih setia. Berharga dia untuk kita. Ketika tahu dia itu berharga, demikian pun kita tahu pasangan kita. Pasangan kita berharga bagi kita, maka kita akan setia. Tidak akan neko-neko. Kita tahu pasangan kita itu sangat kita butuhkan, maka kita akan menjadi setia. Selanjutnya itu kasih. Bagaimana kita memiliki kasih? Kasih adalah inti dari ajaran Yesus. Melayani dengan kasih berarti melakukan tindakan pelayanan dengan motivasi yang tulus untuk kebaikan orang lain tanpa pamrih. Tidak ada pamrih. Tidak ada namanya saya nanti dapat apa ketika saya memberikan sesuatu. Penuh kasih, bagaimana kita melayani sesama kita dengan penuh kasih ini. Karena apa? Hanya Yesus yang mengajarkan kasih. Maka ketika kita sudah dipilih Yesus, kita sudah dipilih Tuhan, ya kita harusnya memiliki kasih tersebut. Jangan sampai kita sebagai umat Kristen yang katanya pun penuh kasih, tapi nyatanya kita tidak pernah mengasihi. Kita bisa terlihat mengasihi di luar sana, tapi di dalam sendiri kita tidak punya kasih. Di dalam gereja pun kita tidak punya kasih. Tapi kita mau diakui bahwa kita memiliki Tuhan yang kasih itu sendiri. Dia sang kasih, tapi kita tidak memiliki kasih sama sekali. Kita hanya memiliki bagaimana kita harus menerima apa yang saya berikan, kamu mau ngasih apa. Nah di sini Yesus nggak mengajarkan. Yesus mengajarkan bagaimana dia melayani dengan penuh kasih. Dengan penuh cintanya. Karena dia ingin umat-umat pilihannya bersama dia. Selanjutnya adalah ketulusan. Ketulusan berarti melakukan pelayanan tanpa pamrih atau motif tersembunyi. Seseorang yang tulus dalam pelayanannya tidak mencari keuntungan pribadi atau pengakuan. Terkadang kalau kita mau melayani, kita memakai sesuatu atribut itu agar dikenal, oh kamu rohani. Tapi harusnya hati kita yang jadi atribut yang terbaik. Bagaimana terpancarkan kasih Kristus dalam diri kita. Bukan atribut, bukan sesuatu yang dilihat orang, tetapi bagaimana kita merasakan diri kita dahulu bahwa ya saya telah dipilih Tuhan. Saya otomatis harus dengan tulus untuk melayaninya. Karena atribut
tidak mencirikan kita sebagai orang yang kenal Tuhan. Seatribut apapun, sehebat apapun atribut, tidak mencirikan kita sebagai orang yang kenal Tuhan. Tapi tingkah laku kita, tutur kata kita, cara kita bicara, cara kita berinteraksi dengan seseorang. Siapa yang kita muliakan? Yesus atau diri kita? Kalau kita yang kita banggakan, Yesusnya kemana? Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan hanya karena kita ingin dianggap hebat, dianggap bahwa kita rohani, bahwa kita kesannya kenal Tuhan. Harusnya kita dianggap bahwa kita mengenal Tuhan yang benar, maka tingkah laku kita pun seperti Yesus. Tidak ada namanya timbal balik. Memberi itu tidak ada namanya mengharapkan kembali atau dengan bunga-bunganya. Selanjutnya apa? Kesabaran. Pelayanan seringkali melibatkan berinteraksi dengan berbagai tantangan dan perbedaan. Beda pendapat, apalagi dengan yang tidak seiman. Disinggung dikit kita marah-marah, harusnya kita harus sabar. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sabar. Tidak ada namanya dengan perdebatan kita bisa memenangkan. Tapi dengan tingkah laku, dengan kasih, dengan ketulusan, dengan penuh damai, disitulah kita bisa menangkan jiwa. Kita bisa melayani dengan tulus. Tidak ada ketika kita hebat dalam berorator, tapi nyatanya kita di rumah masih tidak seperti apa yang kita utarakan kepada orang-orang. Anak kita sendiri pun akan melihat sejauh mana kita sebagai orang tua melayani mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka. Karena dampak itu harus kita interaksikan dahulu di tempat kita, di dalam kita sendiri. Jadi harus sabar. Siapa di sini yang tidak sabar? Siapa sih yang tidak yang punya anak, angkat tangan deh. Yang punya anak, ya kan? Harus sabar nggak kita? Harus. Kadang-kadang kita maunya A, anak kita maunya B, benar nggak sih? Nah, ada anak saya juga di sini, ya. A maunya B, padahal sebenarnya tujuannya sama. Tapi anak-anak zaman sekarang memiliki intelektual yang lebih cepat dibanding kita yang zaman dahulu kala mungkin, ya kan? Tapi pas ketika kita sama-samain persepsi, ujungnya sama. Tandanya apa? Kita sebagai orang tua pun harus mau mendengar apa yang diperkatakan si anak. Karena kita memiliki dua telinga, yaitu untuk lebih banyak mendengar dibanding banyak bicara. Nah, harus apa? Sabar. Karena mereka kan bergaulnya cepat nih. Bergaulnya banyak, dapat pengetahuan. Itu harus sabar karena melayani dahulu. Kesabaran dituntut itu di mana? Di keluarga dulu. Baru ketika itu kita di gereja bagaimana kita memiliki perbedaan pendapat. Yang ini maunya A, yang ini maunya B, yang ini maunya C. Kita harus bagaimana untuk sabar. Tetap kita harus memperkenalkannya Yesusnya. Bukan perdebatannya kita naikkan, tapi persamaannya. Bagaimana kita memiliki sudut pandang yang positif agar kita memiliki kesabaran mendengar dan untuk memberikan jalan keluarnya. Karena itulah yang diinginkan. Karena orang yang datang beribadah pasti memiliki banyak pergumulan yang ingin didengar. Ketika kita menjadi murid Yesus, ya kita harus banyak mendengar dengan penuh sabar. Agar apa? Hanya Yesus yang dipermuliakan. Selanjutnya, kemurahan hati. Sifat kemurahan hati menunjukkan sikap welas asih dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Melayani dengan kemurahan hati berarti memberikan bantuan dan dukungan dengan sukarela. Kita harus memberikan dukungan dengan sukarela. Mereka yang sedang membutuhkan, kita harus turun, terjun, melihat apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai kita salah dalam memberikan bantuan. Mereka sebenarnya butuh didengarkan, tapi malah kita nyerocos, ngasih tahu. Mereka hanya butuh didengarkan. Kalau ketika mereka butuh didengarkan, kita harus mendengarkan. Agar apa? Ketika sudah mendengarkan, mereka emosinya hilang.
Mereka menjadi tenang. Mungkin ini yang mereka butuhkan. Tidak salah tempat. Ketekunan. Ini kita kalau sebagai pelayan Tuhan itu harus tekun. Harus nggak ada namanya waktu jeda. Selalu tekun. Tekun itu pelayanan efektif memerlukan ketekunan. Seorang tekun akan tetap berkomitmen untuk melayani meskipun menghadapi rintangan atau kesulitan. Ketika kita sedang melayani memang kehidupan kita sedang baik-baik saja. Mungkin kalau sedang baik-baik saja kita tekun terus. Tapi ketika sedang dalam proses, apakah kita tetap berkomitmen untuk mencintai Tuhan kita, menyayangi Tuhan kita? Kita berkomitmen itu butuh effort. Kalau lagi ada, lagi hebat, lagi jaya, wah kita melayani Tapi ketika kita sedang di bawah, ketika kita sedang level 0, siap gak kita melayani tetap? Mau gak kita bertemu dengan jemaat kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita? Karena iblis akan menyerang dari segi minder kita. Akhirnya kita gak jadi komitmen lagi, hilang komitmen. Dan akhirnya kita mencoba untuk menyalahkan. Kok Tuhan saya melayani, kok saya seperti ini? Padahal itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita tetap bertahan walaupun dalam proses apapun juga. Bertahan, berkomitmen, karena hidup di sini hanya sementara. Kalau kita paham akan itu dan kita paham Tuhan Yesus datang untuk melayani kita, kita akan terus komitmen. Pandanglah Yesus. Selanjutnya, penerimaan dan toleransi. Dalam melayani penting untuk dapat menerima orang lain apa adanya dan bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat, latar belakang dan kepercayaan. Di sini saya note ada latar belakang. Latar belakang ini yang selalu menjadi momok yang amat sangat berbahaya bagi pelayanan. Karena kita melihat bobot bibit bebet. Padahal di mata Tuhan sama. Kita melihat dosa orang tersebut, langsung kita mengambil apa? Mengambil kerjanya Tuhan, yaitu apa? Menghakimi. Padahal latar belakang orang tersebut misalkan tidak baik, dengan bertemu kita yang dipilih Tuhan, yang melayani, harusnya kita memberikan dukungan agar dia jalan bersama Tuhan. Bukan kita untuk menyerang latar belakangnya. Iblis tahu masa lalu kita. Iblis tahu seperti apa kita dahulu kala. Tapi iblis tidak tahu sejengkal masa depan kita, karena hanya Tuhan yang tahu. Janganlah kita mengambil alih tugas Tuhan dalam hal menghakimi. Tapi jadilah kita umat Tuhan yang selalu menopang dan memiliki dua tangan ini untuk membantu mereka untuk lepas dari latar belakang yang tidak baik. Atau latar belakang apa? Perekonomian. Dikarenakan ekonomi kurang baik, kita melayani setengah-setengah. Kesannya apabila yang tidak berada itu nggak pernah dilayani. Harusnya kita melayani siapapun itu. Bukan harus kita melihat perbedaannya, tapi harusnya kita melihat persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama dicintai Tuhan, sama-sama dipilih Tuhan. Pandangan kita harus kita ubah, bukan sudut pandang kita, tapi sudut pandangnya Tuhan. Agar mata hati kita tidak tertutup oleh kebencian, oleh cerita. Karena cerita ini bisa mengubah sesuatu. Yang tadinya kita punya pikiran baik, karena mendengarkan cerita, cerita ini tidak baik, lama-lama terkontaminasi, akhirnya cerita itu sebagai suatu pembenaran, dan akhirnya kesannya benar. Sebagai umat Tuhan, mulai kita harus bisa pisahkan. Karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Kita dipilih Tuhan untuk selalu memuliakan nama Dia. Dan selalu memberikan damai sejahteranya selalu. Bulan Desember ini gimana caranya kita damai Natal itu yang kita angkat. Sehingga semua orang akan melihat,
wow Desember ini penuh dengan senyuman ya terus. Padahal harusnya emang tiap hari senyum itu kan. Damai Natal, damai Natal. Lahir baru kita harusnya terus tiap hari. Karena kita memiliki apa? Allah yang baik. Tuhan yang sungguh-sungguh loh, berkomitmen loh. Sungguh-sungguh dia apa? Akhirnya dia datang. Kalau dia nggak sungguh-sungguh nggak datang. Saking cintanya dia sama saya dan saudara. Dia hadir buat kita. Selanjutnya apa? Kemandirian. Meskipun pelayanan seringkali bersifat penuh pengorbanan, memiliki kemandirian adalah penting. Ia mencakup kemampuan untuk mengenali dan merawat kebutuhan diri sendiri agar dapat melayani dengan lebih efektif. Ya, kita harus bisa merawat diri kita sendiri. Merawat apa? Bagaimana kita selalu hidup dengan penuh tenang dan penuh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini dulu. Jangan sampai kita sendiri ragu-ragu. Kita sendiri belum mandiri, kita sendiri tenang. Tuhan akan bantu. Tuhan Yesus memberkati. Tapi dalam hati kita, gue juga belum dibantu. Gimana ya? Ketakutan itu yang berbahaya. Karena ketakutan ini celahnya iblis untuk terus hajar. Akhirnya kita kepleset. Dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Kita yang sering menjauh. Apabila kita tahu Tuhan tidak pernah menjauh dari kita, melekatlah terus pada Tuhan. Mandiri itu adalah dibutuhkan agar kita tahu bahwa saya sendiri, tetapi saya bersama Tuhan. Mandirinya dalam arti kata, nih kita sendirian nih. Dalam proses yang sedang kita rasakan, itu kemandirian kita. Tapi kita tahu siapa yang menopang kita. Siapa yang memegang kita. Siapa yang menyelamatkan kita. Maka hal itu yang akan menjadi satu titik awal kita percaya berkomitmen untuk terus melayaninya. Gak ada namanya keraguan-raguan. Gak ada ketakutan. Selanjutnya kemampuan mendengarkan. Dengan penuh perhatian adalah sifat yang sangat berharga dalam pelayanan. Ini memungkinkan kita untuk lebih baik memahami kebutuhan orang lain dan memberikan bantuan yang sesuai. Nah tadi yang saya katakan, yang sesuai, dia butuhnya apa? Apakah kita di sini sering mendermakan sesuatu apapun juga, tapi tepat gak pada sasaran? Tepat gak yang dibutuhkan? Tepat gak untuk para jemaat kita? Oh dia sedang membutuhkan apa? Kan ada kata pepatah, jangan terus kasih umpannya, kasih kailnya. Agar apa? Kalau kasih umpannya terus, mereka akan selalu manja. Tapi kalau kita kasih kailnya, dia akan berusaha. Tapi kita memberikan jalan. Nah di sini, apakah kita memberikan kail atau kita memberikan umpan terus? Umpan terus. Akhirnya tidak mandiri. Akhirnya dia percayanya bahwa kita yang nolong, bukan Tuhan yang nolong. Ini yang berbahaya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, kesannya kita menolong untuk Tuhan, padahal kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena orang tersebut akhirnya memberhalakan kita. Tanpa kita, dia gak bisa apa-apa, itu yang berbahaya. Akhirnya kalau kita tidak ada, dia tidak lagi melayani tempat ini. Karena memberhalakan. Akhirnya kalau dianya sakit hati, akhirnya udah semua borongan. Borongan apa? Kan ada tuh bedol desa kan gitu. Nah sedangkan kalau kita melihatnya Tuhannya, dimanapun kita beribadah, dimanapun tempatnya, Tuhan hadir. Selama kita masih mengangkat Yesus Kristus Tuhan, bahwa tempat itu layak. Dan kita berhak untuk beribadah di sana. Selanjutnya, next. Melayani dan pengorbanan ini, dalam melayani pasti akan ada namanya pengorbanan. Dalam melayani itu pasti ada pengorbanan. Pengorbanan apa aja sih? Satu yaitu waktu. Meluangkan waktu untuk membantu atau melayani orang lain tanpa pamrih. Waktu.
ibu gembala, pak gembala, itu meluangkan waktu 24 jam kalau bisa ibu gembala sama pak gembala itu pasti handphonenya nyala. Karena apa, waktunya ketika tiba-tiba jam 11 malam ada yang minta doakan, pasti akan selalu melayani. Karena kalau tidak memiliki hati Bapa, itu tidak akan bisa. Kalau tidak memiliki perasaan bahwa hidup ini untuk Tuhan, itu sulit. Karena pengorbanan dalam melayani itu hal-hal yang sangat-sangat berat. Tetapi sangat mudah bagi orang yang cinta Yesus. Pengorbanan waktu, meluangkan waktu untuk membantu atau melayani orang lain. Kemana, misal mendoakan, butuh harus di tempat mana mendoakan, harus datang. Seperti itulah untuk melayani. Karena apa? Disitulah Injil diberitakan selalu. Disitulah Yesus dimuliakan. Akhirnya mereka mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dan akhirnya mereka semakin cinta Tuhan. Dan mereka akan selalu tulus dan berkomitmen untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai kita sebagai umat Kristen tidak pernah untuk mendoakan. Karena tugas kita hanya mendoakan. Doa itu nafas kehidupan. Tandanya kalau doanya berhenti, metong. Kalau kita mengerti doa itu nafas kehidupan, tandanya hidup kita ini selalu berdoa. Mendoakan orang, mendoakan diri kita juga. Kita sendiri berdoa untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, kerabat kita, jemaat kita. Karena hal itulah yang diinginkan Tuhan. Untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Dia datang untuk menguatkan. Nih, saya hidup, saya ada. Kita enggak menyembah Tuhan yang abu-abu. Jelas. Dia loh. Dia hidup. Dia ada. Coba misalkan kita, kamu ke rumah orang itu. Kita belum tahu nih rumahnya di situ ada orang apa enggak. Kamu minta uang ke sana deh. Kalau belum tahu ada apa enggak, kita datang enggak? Enggak akan datang. Tapi kita tahu di situ ada si A, si B, kamu ke sana ya. Nanti kamu minta ini. Dan benar ada orangnya. Demikian pun kita, Tuhan. Kamu menyembah Tuhan. Tuhan yang mana ya? Abu-abu nih. Jelas Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Dia menjadi manusia dan dia diam di antara kita semua. Immanuel. Hidup. Enggak bohongan Tuhannya. Dan tahu jelas yang kita sembah. Nah di sini pengorbanan waktu kita tidak sia-sia untuk menyembah Tuhan yang benar. Selanjutnya pengorbanan energi, mengorbankan energi fisik untuk membantu orang lain atau terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat adalah bentuk pengorbanan. Ini bisa mencakup bekerja keras dalam proyek amal, memberikan dukungan fisik atau membantu dalam situasi darurat. Apapun, kita jemaat kita sakit, kita datang ke pelosok kemanapun juga. Atau di sini ada misi kemana, ke daerah untuk membangun rumah Tuhan atau membangun para gembala-gembala yang di daerah. Itu yang harus kita tingkatkan tuh, semakin kita cinta akan Tuhan bahwa banyak yang kita korbankan. Energi itu kalau kita energi kita nggak ada yang positif, gimana kita mau menyebarkan energi yang positif ke orang lain? Energi yang positif itu hanya datang dari Yesus. Ketika kita menyembah Yesus dan kita benar-benar percaya Yesus menolong kita dan kita tahu kita dipilih Dia, maka energi kita akan selalu positif. Setiap bangun pagi pun kita percaya ini pemeliharaan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan baik. Sehingga semuanya akan terisi energi yang positif. Dan semua yang keluar dari mulut kita pun positif. Tingkah laku kita pun positif. Semua yang kita lakukan semuanya hasilnya positif. Selanjutnya pengorbanan materi. Wah, di sini pengorbanan materi habis-habisan. Ibu, Bapak Gembala, Pak Indra, Pendeta Indra Sigalaki, gimana dia? Harus terus. Bagaimana untuk membuat gereja Tuhan tetap bertahan. Dimanapun Bapak Gembala-Gembala yang lain. Bagaimana terus memiliki hati Bapak.
pengorbanan materi ini. Tapi bukan berarti semua tentang materi. Semua tentang Tuhan, karena dia sumber berkat. Ketika kita lepas memberikan segalanya untuk Tuhan, seperti Ayub, 2 kali lipat digantikan Tuhan. Bagaimana pengorbanan materi memberikan atau berbagi harta benda atau sumber daya materi untuk membantu mereka yang membutuhkan adalah bentuk pengorbanan materi. Awal bulan pada pura-pura misalnya ya, wah harus ada perpuluhannya, pura-pura nggak tahu deh. Karena itu pengorbanan. Bagaimana kita cinta Tuhan. Jangan melihat ini untuk apanya, tapi inilah sebagai persembahan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan ucapan syukur. Membantu para jemaat untuk membantu misi kerohanian. Agar semuanya berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan ucapan syukur, bukan berarti dipaksakan, tapi ucapan syukur ini loh. Inilah yang kami telah dipilih, kami mengucap syukur pada Tuhan, dan kami ingin berbagi untuk apa? Misi visi gereja semakin berjalan dan berkembang. Sehingga berita Injil dimanapun dapat diberitakan. Selanjutnya, pengorbanan kenyamanan pribadi. Wah, ini kenyamanan pribadi pasti akan lebih rumit. Karena ketika kita harus melayani kemanapun juga, anak mau liburan, ternyata dia mau doakan, kita harus mendahulukan mana? Liburan dulu atau doakan dahulu? Pasti ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita telah dipilih Tuhan, kita akan mendoakan dulu. Karena semuanya ini telah menjadi satu hal komitmen kita kepada Tuhan. Untuk mendoakan orang, membantu bagaimana mereka untuk bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan. Penginjilan bukan dengan perkataan saja, tapi perbuatan. Selanjutnya, dengan pengorbanan kenyamanan pribadi ini, bagaimana kita harus mematikan kedagingan kita sendiri. Kita harus memperhatikan semua orang yang membutuhkan kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus siap untuk mengorbankan itu semua. Agar kita memuliakan satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya, dia datang untuk melayani kita dan untuk memerdekakan kita. Di sini mohon dibuka Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Udah ketemu? Mohon dibantu media. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Oke, saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, saya dan saudara, memang kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah saudara dan saya mempergunakan kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan untuk kesempatan melakukan kehidupan dalam dosa. Jangan sampai tidak ada namanya pembenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak.
Tidak ada lagi namanya, oh tenang, gak apa-apa kok ini, seperti ini santai. Oh boleh saya melakukan hal ini. Karena apa? Tenang, Tuhan kan juga nanti kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Tidak ada namanya pembenaran, salah ya salah. Jangan sampai kita mencoba untuk mencuri tadi kemuliaan Tuhan. Dan apa? Jangan, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Gak ada di sini dibilang oleh materi. Tidak ada namanya oleh uang dan sebagainya, tapi oleh kasih. Karena kasih itulah yang bisa menutupi semuanya, segalanya. Dan bisa mengobati segalanya dengan penuh kasih. Ketika pasangan kita, ketika anak kita sedang marah atau seperti apa, bagaimana ketika kita bertengkar, hanya pelukan kasih dapat melunturkan segala emosi. Kasih. Dia datang karena dia memiliki kasih pada kita. Karena dia cinta sama kita. Dia ingin kita diselamatkan. Dia ingin kita jangan terus jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita sudah dimerdekakan, di sini jelaskan Rasul Paulus katakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Jangan sampai kita melakukan pembenaran hanya gara-gara kita pingin melakukan satu hal yang itu tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sudah dipanggil melayani, layanilah sungguh-sungguh. Karena roh dan daging berlawanan. Matikan kedagingan kita, keegoisan kita, kesombongan kita. Karena melayani itu ada penuh dengan kasih, dengan kerendahan hati kita. Selanjutnya, dia datang untuk apa? Menyelamatkan kita. Nah di sini kita baca di Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan pasti ya. Ayat hafalan, ini ayat yang selalu pasti akan dinaikkan ya. Karena begitu besarnya kasih Allah. Ya kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Pada siapa? Tandanya bukan sama umat Kristen aja kan? Pada siapa? Dunia ini. Tandanya sama semua umat. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya, tandanya tugas kita apa? Membuat mereka semua percaya karena kita sudah dipilih. Tandanya apa? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tandanya ketika ada orang yang belum percaya, saudara kita belum percaya, siapapun belum percaya, kita harus memperkenalkannya bukan dengan mendebatkannya. Memperkenalkan beda dengan memperdebatkan. Memperkenalkan adalah dengan penuh kasih. Emang kita pernah kenalin teman kita dengan galak-galak? Enggak kan? Pasti dengan kasih. Kenalin teman saya Pak, Bu. Apalagi calon klien. Semuanya pasti dengan penuh kasih, senyuman. Enggak langsung dikenalinnya dengan, tandanya kita memperkenalkan Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dengan penuh apa? Yes, kasih. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kita kalau kita sendiri tidak ada kasih? Coba kita pahami Yohanes 3 ayat 16 ini benar-benar dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa begitu besarnya loh kasihnya. Maka dia mengorbankan anak yang tunggal. Di bulan Desember ini nih kita sedang merayakan. Bukan hanya euforianya saja. Tapi kita harus benar-benar menghayati kedatangannya kenapa, untuk apa, dan harus bagaimana. Ini yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Jadi ketika hari Minggu beribadah bukan hanya beribadah, tapi bagaimana meresapi segala firman Tuhan yang hadir, yang datang, yang diberitakan untuk apa?
implementasikan, untuk kita duplikasikan di kehidupan nyata. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, siapa sih Tuhan yang kamu sembah? Disitulah saatnya kita memperkenalkan apa? Kalau percaya sama Dia, kamu gak binasa, tapi kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan kita Tuhan yang benar, yang nyata, yang hidup. Barulah kita menceritakan siapakah Yesus. Masuknya enak, enggak dengan berantem. Ya, selanjutnya. Bagaimana sih sikap kita yang sudah diselamatkan? Apa sih yang harus kita lakukan? Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tandanya harus selalu mengucap syukur, selalu berdoa. Dan bagaimana sih kita bertekun selalu dalam doa? Karena nafas kehidupan doa tersebut. Agar enggak ada celah untuk si jahat untuk mengambil damai sejahtera kita. Karena segala apapun yang kita rasakan, segala proses yang sedang kita alami, dengan kita berdoa, dengan kita mengucap syukur, maka damai sejahtera itu hadir. Karena Tuhan menitipkan kita adalah damai sejahtera. Banyak orang yang berada, tapi mereka tidak punya damai sejahtera. Kita yang sedang-sedang saja memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena kita memiliki sumbernya, yaitu apa? Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sih sikap kita yang sudah selamatkan? Terlibat dalam pelayanan di gereja. Yohanes 12 ayat 26, boleh dibantu? Yohanes 12. Nah, Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tandanya kita harus terus mengikuti. Dimanapun, ke GBI Glow Season City lagi tempat saya. GBI Glow Cibubur. Ya. Di sini ada Pak Indra, ada Ibu Gembala yang telah diberikan visi misi oleh Tuhan. Layani bersama-sama. Agar apa? Agar semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Diberitakan Injil kemanapun juga. Radius berapa di sini akan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dikarenakan di sana selalu penuh dengan damai sejahtera. Jawabannya ada selalu ketika kita datang ke tempat ini. Karena Kristen bukan agama, tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika datang, dia berjumpa dengan siapa nih? Yang tadi kembali lagi saya bilang, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ketemunya sama Tuhan, bukan sama kita. Ketemu kita yang kita dahulukan siapa? Tuhannya. Yang kita harus lihatkan siapa? Tuhannya. Selanjutnya, jangan sampai gak terlibat sama pelayanan gereja. Terus terlibat. Ada komsel, ada pertemuan yang lain, semakin menguatkan satu sama lain. Selanjutnya, selalu berani menjadi saksi Kristus. Lukas 12 ayat 12. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Katakan apa? Tuhan Yesus baik. Ada Roh Kudus di diri kita masing-masing, benar? Tapi ketika kita berkumpul, yuk berdoa. Kamu aja yang doa. Bersaksi. Wah, gak ada saksi, gak ada kesaksian. Padahal dengan kita bangun pagi, kita hidup, itu kesaksian yang luar biasa apa? Tuhan Yesus baik. Hanya satu kata Tuhan Yesus baik, itu sudah bersaksi dan mengalahkan iblis. Seberapa sering kita bersaksi? Ketika kita tahu sudah ada Roh Kudus dalam kita, harusnya kita harus berani bersaksi. Tuhan Yesus baik. Karena Dia yang telah menyelamatkan kita. Karena Dia yang mau berkorban untuk kita. Jangan menjadi rutinitas mengenal Tuhannya, tapi harus upgrade.
terus upgrade, terus upgrade. Kalau kita masih tetap di tempat yang sama, merasa nyaman di zona itu, tandanya harus bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan lupa nih ngupgrade kita. Handphone aja kalian upgrade gak sih? Untuk menjadi baik, ya kan? Lebih hebat, lebih berkembang teknologinya. Demikian pun Tuhan pun akan mengupgrade kita. Kalau dia tahu bahwa kita sudah siap untuk di-upgrade, persiapkan diri kita terus. Perkuat diri kita terus. Karena apa? Ketika kita sudah melayani dengan penuh pengorbanan karena memiliki Tuhan yang benar-benar mengorbankan dirinya untuk kita, apa yang harus kita lakukan sebagai ayat penutup? Dan saya undang WL pemusik maju ke depan. Kita buka di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah dilayani oleh Tuhan, saatnya kita melayani. Dan bagaimana kehidupan kita yang harus kita lakukan? Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tandanya kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita telah menipu diri kita sendiri. Layanilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, karena itu yang diinginkan Tuhan. Dia datang untuk kita. Dia selalu sayang kita. Dan dia selalu membuka tangannya dan mengatakan, datanglah kepadaku yang berlelah letih lesu. Karena dia yang selalu mengerti. Dengan melayani, hidup ini singkat. Jadilah berkat buat siapapun juga. Sambut bulan Desember ini penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Sambut Natal ini sehingga banyak jiwa yang bertanya-tanya, siapa sih Yesus yang kita sembah? Sehingga mereka bisa dimenangkan. Hidup ini hanya jadi berkat. Jadilah hidup yang penuh dengan berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan ya Tuhan, istri hamba untuk berdoa untuk gereja GBI Glow Cibubur. Istriku tersayang, silakan.
Jadikan kami ya Tuhan hamba-Mu yang mau merendahkan diri menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menerima firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Menjadikan kami lebih taat lagi, menjadikan kami lebih setia lagi, menjadikan kami lebih berani lagi ya Tuhan melangkah bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini ya Bapa. Biarlah tempat ini boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa, boleh menjadi contoh yang baik ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang selalu Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Hendy Samsul yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak beserta dengan seluruh keluarga di tempat ini. Dan kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang beribadah di Glow Cibubur Community. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan kami hari ini. Pelayanan diakonia gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, ojek online, pemulung, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang ada. Sunday service disertai dengan ibadah Awesome Kid, ibadah sekolah minggu pada tanggal 10 Desember 17 Desember 2023 seperti biasa jam 10 pagi, dan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Emmanuel Ambarita, bertempat di Ruko Concordia Trafalgar, SRC 15, Kota Wisata. Gembala Sidang Pengerja Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah berpartisipasi sehingga ibadah perayaan Natal Glow Cibubur Community bisa terlaksana dengan baik. Dan sekedar informasi, ibadah dan perayaan Natal gereja kita sudah berlangsung pada tanggal 8 Desember kemarin, hari Jumat, jam 5 sore. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan pengerja yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan Pranatal 2023 bersama senior pastor kita Bapak Pendeta Gilbert Rumendong pada hari Selasa 19 Desember 2023. Senin 19 Desember 2023 bertempat di GBI Glow Tamrin Residence lantai 3A. Dan untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer. Persembahan pelayanan doa konseling bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor telepon di 0812 1022 7507 bagi kaum bapak ataupun pria, dan di nomor 089667 683052 bagi kaum wanita ataupun kaum ibu. Selanjutnya
meneruskan pelajaran firman Tuhan online bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, dan dapat diikuti di YouTube channel Indra Sigarlaki, Facebook Indra Sigarlaki Reels, Instagram Indra_Sigarlaki Reels, dan TikTok PS Indra Sigarlaki. Selanjutnya, informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan persepuluhan pelayan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 74014888999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur. Persembahan persepuluhan diakonia pengadaan gedung gereja dapat ditransfer di rekening Bank BCA di nomor 57259721111 atas nama GB Glow FC Cibubur. Glow Cibubur Community mengadakan bazar food dan menu-menu yang terlampir dan nomor-nomor kontak ada di flyer. Selanjutnya GCC Corner Cibubur. Sekedar informasi, kami gereja kita beberapa bulan ini sudah membuka kantin lah dengan sebutan GCC Corner dan beroperasi dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Dan bagi Bapak Ibu yang kebetulan sedang berada di sekitaran Cibubur, kiranya dapat mampir ke tempat kami GCC Corner Cibubur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan firman Tuhan untuk persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama seminggu ini, dan kami berterima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan di tempat ini. Biarlah firman yang kami terima menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami, baik itu melalui kotak persembahan yang ada maupun transfer bank. Kiranya apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis jemaat-jemaat kami, Tuhan memberkati dan yang Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan dengan hikmat yang daripada Tuhan, tangan-tangan yang mengolah persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa persembahan kami, doa pengucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan sukacita untuk mengakhiri khotbah tahun sebelumnya.
Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk doa-doa syafaat kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati kami, berkati kami yang hadir beribadah baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami selalu kesehatan, agar supaya pada minggu yang akan datang Tuhan, kami bisa datang beribadah bersama-sama di tempat ini Bapa. Dan berterima kasih, bersyukur Tuhan untuk puji-pujian penyembahan yang telah kami sampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat kami, Bapak Pendeta Henry Samsul. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam pekerjaannya, bisnisnya, terlebih dalam pelayanannya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini bersama dengan istri dan anak-anak. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Hikmat dari sorga turun atas mereka Tuhan. Dan biarlah di mana mereka melayani, mereka akan bawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan keluarga ini akan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pada ibadah hari Minggu ini. Berkati mereka Tuhan, pemusik, WL, singer, pendoa, aser dan lain-lain. Tuhan berkati kami semua, dan biarlah Tuhan selalu ada semangat, selalu ada sukacita dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan juga kami mau mendoakan untuk gembala senior kami Bapa. Bapak Pendeta Gilbert Lumendong bersama Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu serta cucu-cucu. Dimanapun mereka berada Bapa, Engkau berkati, berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah Tuhan pelayanan sepanjang hari ini Tuhan Engkau berkati Pak Gembala, berikan hamba-Mu kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah melalui pelayanan Bapak Gembala banyak jiwa yang diselamatkan dan banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka menerima Engkau sebagai juru selamat mereka pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba juga mau mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, gereja Glow, baik di pusat, di wilayah-wilayah cabang-cabang, di dalam negeri, di luar negeri, di daerah-daerah. Berdoa untuk para tim pastoral, hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan, dan biarlah Engkau semakin mengurapi mereka Tuhan, dan hidup mereka hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doakan untuk Glow Cibubur Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sebagai gembala lokal, biarlah Tuhan Kau selalu memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Berikan kami hikmat dari sorga untuk membimbing semua pengerja-pengerja yang ada. Dan biarlah Tuhan kami sebagai gembala menjadi contoh yang baik buat umat-Mu yang ada di Glow Cibubur. Dan setiap yang kami lakukan Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di Glow Cibubur atau dimanapun mereka mungkin yang saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit. Biar Tuhan Kau jamah, Engkau tolong Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Bapa, Engkau kiranya akan menyertai mereka, menjamah mereka, dan mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang kekurangan, mereka yang memerlukan pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kerinduan kami Glow Cibubur Tuhan, bila Tuhan yang akan memampukan kami, Engkau akan yang menyediakan setiap kerinduan dan harapan kami Bapa. Dan pada saatnya, pada waktunya Tuhan, kami akan mendapatkan segala yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan untuk setiap kami semua Tuhan, kami yang mungkin saat ini sedang dalam permasalahan, kami yang sedang pergumulan yang sangat besar Tuhan, kami yang sedang menghadapi setiap cobaan-cobaan. Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan pulang, biarlah Tuhan Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami Tuhan, tiba di tempat tujuan kami dengan tidak kurang satu apapun, dan kembalikan kami di rumah-Mu yang kudus pada minggu yang akan datang
datang dalam keadaan tubuh yang sehat kuat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirinya. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.